Now we are going to discuss about 7 kinds of asana. Dan sore ini, sebagaimana tadi kita akan membahas 7 jenis asana. Asana means sitting place. Ya. Asana artinya tempat duduk. Duduk. Sit down. Leela Mataji both can today. 5 days class is over. Ya, Prabu Lilara sama Kang Mada Jilawati, selamat bergabung. 5 kelas sudah berlalu. Okay, you can write first asana. 7 asana. Okay, 7 asana. What? 7 asana. 1, 2, 3, 4. First is called mantra asana. Yang pertama disebut dengan mantra asana. Second is snana asana. Bathing place. Bathing. Snana asana. Snana asana. You are writing such a way from behind far away, nobody can understand. Yes. Still can read? Yang di belakang? Yes, yes. Those who are in back, they can read. Yang paling belakang bisa dilihat? Okay. Masih bagus. Good eyes. Eyes. Strong visibility. This is mantra asana, snana asana, alankara asana. Yang ketiga alangkara asana. Alangkara. Alangkara. Fourth, jatra asana. Yang keempat jatra asana. I'll explain this time. Jatra asana. Bhog asana. Yang kelima boga asana. Then Pocchanga asana. Yang keenam pangkaja asana. Parjangka asana. Then Shayana asana. Sayan. Shayan, sleeping. Sayana asana. Sleeping bed. When we are doing 16 Upasar Asana and temple worship, we are following 7 asana also. Jadi ketika kita melakukan proses pemujaan di tempel, maka kita akan mengikuti atau kita akan melakukan 7 jenis asana ini. Sometimes if you don't have proper asana, then you can utter the mantras. Kadang-kadang jika kita tidak mempunyai asana yang memadai untuk digunakan, kita harus menggantinya dengan mengucapkan mantra tertentu. By uttering mantra, put some flower. This is called an asana by meditation.
mantra. Dengan cara mengucapkan mantra, kemudian menaruh bunga di tempat tersebut, itu artinya kita sudah mempersiapkan asana dengan cara bermeditasi. Sometimes you are going to offer or something, then you don't have proper asana. Some place. Then the chant mantra, you asana. Pitti kaya dita loka dita Krishna dita. Kadang-kadang kita mempunyai sesuatu yang ingin dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi kita tidak mempunyai asana yang memadai untuk tempat kita meletakkan persembahan tersebut. Jadi kita bisa menggunakan mantra untuk mengganti asana tersebut. Yes. Next is Snana Asana. Itu tadi mantra asana. Kemudian yang kedua snana asana. Just we are taking bath in washroom, bathroom. Similarly, we are going to bath the Gaurnita and Radha Krishna. Then on plate we have to draw the Pitha puja with asana. Ya, jadi seperti halnya kita mandi di tempat pemandian, entah itu di kamar mandi atau di tempat mandi yang lainnya, begitu juga ketika kita ingin memandikan sisi Gaurnita, sisi Radha Krishna, maka kita mempersiapkan tempat dan kemudian kita menggambar sebuah asana di sana yang namanya pita untuk tempat mandi dari Tuhan yang akan kita mandikan. Jadi bisa diperhatikan untuk membuat snana asana ini. Ya, ini penting sekali. Jadi untuk ketika kita akan mengabhiseka aca, kita membuat gambar di piring atau di tempat yang akan kita buatkan atau kita tempatkan aca kita untuk kita mandikan. Jadi kita buat tempat mandi beliau. Ini gambarnya yang sering kita lupa ya. Biasanya digambar dengan candan ya, Pak. Biasanya digambar dengan candan. Apa bacaannya itu? Jadi yang sudah terbiasa melakukan abhiseka di rumah pasti sudah tahu dan hafal cara membuat asana ini ya. Dulu di training aca mana yang sebelumnya juga sudah diajarkan berapa kali cara membuat asana ini. We are going to directly bathroom, but for the Lord, we have to draw this pitha. The Pitha puja, and first on circle, then 8 petals, the lotus petals, then upper triangle and lower triangle, and the middle we can write clean bija. Jadi seperti halnya kalau kita ingin mandi, kita mandi langsung saja ke kamar mandi, seperti itu ke mandi. Tetapi kalau untuk memandikan Tuhan, kita pertama-tama harus membuatkan pita yang namanya pita puja ini. Jadi urutannya adalah pertama-tama membuat lingkaran besar terlebih dahulu di piring yang akan ada di yatra yang tempat kita buat untuk tempat memandikan Tuhan. Kemudian digambar 8 kelopak bunga padma yang ada di sisinya, kemudian segitiga yang menghadap ke atas, kemudian segitiga yang menghadap ke bawah, baru clean di tengah-tengahnya. And we can write the Om bija, O M, Om. You can write K L I M, clean. You can write, but if you don't know Sanskrit, better you can learn Sanskrit words.
Om or Kling. Ya, jadi Pramudia Mataji bisa membuat di tengah-tengah ini huruf Sanskerta Om, tetapi bisa juga membuat huruf atau kata Kling yang terdiri dari K, L, I, N, G. Jadi Prabunya merekomendasikan kalau bisa kita belajar bahasa Sanskerta. Jadi tahu caranya membuat Kling. Ya kalau tidak bisa dibuat Om di tengah-tengahnya. Cara kembali Om. Somebody can write Kling in Sanskrit, somebody can write Om. Otherwise, in your language you can write Om, Kling. Jadi Pramudia Mataji bisa membuat kata Kling yang ini ataupun kata Om yang mana lebih mudah untuk dibuat, ataupun kalau tidak bisa membuat bahasa Sanskertanya tulis huruf Latin katanya. Kling Om. Bisa katanya. Tetapi yang dianjurkan atau direkomendasikan paling bagus membuat dengan bahasa Sanskerta ini. Om for any deities. But others just like Guru Puja, Oing for Guru, Oing, and for Shakti Tattva, Radharani, Lakshmi Devi, just like Sring. Have to write Sring, Oing, Om, Kling. This is the best. But Om you can write everywhere. Jadi untuk huruf Om atau kata Om ini bisa ditulis atau digunakan untuk semua jenis acara pujaan yang ingin dimandikan, boleh dari untuk Tuhan dan untuk rekan-rekan Tuhan dan juga untuk guru rohanian bisa menggunakan Om. Tetapi untuk Kling hanya diperbolehkan untuk Tuhan. Sedangkan untuk guru-guru, jika kita ingin memandikan guru kerohanian atau ketika guru puja atau guru biasa puja seperti itu, kita gunakan wing. Ya, kata wing. Dan kemudian untuk para saki, termasuk Srimati Radharani dan Astasaki itu kita menggunakan sing. Jadi ada sing, wing, Kling, Om itu. Jadi tapi untuk yang direkomendasikan Om yang digunakan untuk semua jenis kepribadian. Om. Kalau Garwanikai? Garwanikai Kling. But it's a right Om. Those who are not Brahmin initiation, then they can write Om. Otherwise, Brahmin devotees, they can write Kling. Jadi bagi Pramudia Mataji direkomendasikan semuanya bisa menggambar atau menggunakan kata Om. Tetapi bagi yang belum mengambil inisiasi Brahmana, Om direkomendasikan. Tapi bagi yang sudah mengambil inisiasi Brahmana itu paling direkomendasikan untuk membuat kata Kling. For Radha and Krishna, if you get together, then you can write Sri and Sri, Kling. And no more is the Sri, Kling, Radha, but Sri and Kling. But in one form, then you can write Om on it. Jadi jika kita ingin memandikan Arca Sri Radha dan Krishna, maka yang ditulis di sana adalah Sri dan Kling. Tetapi jika kita ingin memandikan satu kepribadian saja, itu bisa menggunakan kata Om. Then left side, this is you should use by Chandana and your ring finger. Ring finger. Jadi untuk menggambar pita puja ini kita menggunakan candana dan juga jari yang digunakan adalah jari manis. Steel plate, golden plate, silver plate, or any metal plate. On plate, inside the plate, then by chandana, sandalwood part. Jadi untuk menggambar pita puja ini kita menggunakan berbagai jenis piring yang terbuat dari logam, baik itu piring stainless steel maupun piring yang terbuat dari perak ataupun piring yang terbuat dari kuningan ataupun dari emas. Ya, untuk menggambar dan di tengah-tengahnya kita menggambar pita puja ini di tengah-tengah piring tersebut.
Then left side, you can invite the Guru Parampara. Ete put some flower. Ete Gandha Pushpa Om Guru Bhanama, Om Gurave Nama, Om Guru Bhanama. Gurave Nama only Guru, and Guru Bha means all the together churches. Jadi di kelopak bunga Padma yang sebelah kiri itu kita bisa menempatkan guru kerohanian dan guru parampara di sana dengan cara mengundang beliau dan asana, damasana, Om Gurawe Namaha atau Om Gurawe Om. Jadi Om Gurawe Namaha itu untuk mengundang guru kerohanian kita, sedangkan Om Gurawe Om itu artinya kita mengundang guru parampara setelah guru kerohanian kita. Take some flower patterns on your hand and mixed with sandal bark, and I can utter the mantra Ete Gandhe Pushpe Om Guru Bhanama Om Gurave Nama Om Guru Bhanama. Jadi cara mengundang guru kerohanian kita untuk duduk di kelopak bunga Padma tersebut adalah dengan mengambil kelopak bunga, kemudian dicelupkan di dalam candana, kemudian ditempatkan di kelopak bunga Padma sebelah kiri, dan mengucapkan mantra Ete Ganda Puspa Om Gurawe Namaha ataupun Om Gurawe Parama Namaha. But in the middle, we take some flower mixed with chandana. Di tengah-tengah kita juga bisa menempatkan bunga yang dicampur atau dioleskan dengan candana. But in elaborate there is many mantras that Ete Gandhe Pushpa Om Adhar Shaktaye Nama Om Anantaye Nama Om Kurmaye Nama Om Galakhamne Nama. But simple you can say place some offer some flower petals and you can utter the mantra Ete Gandhe Pushpa Om Galakhamne Nama. Jadi untuk mengundang Tuhan untuk ditempatkan di tengah-tengah bunga Padma tersebut, kita menempatkan bunga yang dicampur dengan candana, kemudian ditaruh di sana. Kita mengucapkan mantra. Ada berbagai macam mantra yang bisa kita ucapkan, yaitu Ete Ganda Puspa seperti Om Akshaya Namaha, Om Kurmaya Namaha, Om Tetapi kalau kita ingin menempatkan satu untuk mewakili semua dari Tuhan yang akan kita tempatkan di sana, kita gunakan Om Goloka Damya Namaha. Goloka Dhamne Namaha. Om Goloka Damne Ya Namaha. Then you place some tulasi leaves in the middle. Begitu juga kita tempatkan daun tulasi di tengah-tengah bunga Padma tersebut. For Shakti Tattva, no need place tulasi leaves. Radharani, Lakshmi Devi, you have no need to put tulasi. For Vishnu Tattva, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Krishna, Nrsimhadev, it must be put some tulasi. Untuk Sakti Tattva seperti halnya Laksmi, Srimati Radharani, para Sakti tidak diperlukan untuk menaruh daun tulasi di sana. Tetapi bagi para Wisnu Tattva seperti Sisi Gauranitai, Sisi Krishna, Narasingha itu harus ditempatkan daun tulasi di sana. And this is the Snana Asana for the Lord. Inilah yang disebut dengan Snana Asana untuk Tuhan. And next is Alankara Asana. Kemudian yang ketiga disebut dengan Alangkara Asana. Alankar means ornaments. After taking bath, this is the bathing place. And after taking bath, you can offer Ete Gandha Pushpa Om Angavastraya. No, sorry. For the Lord, Ete Gandha Pushpa, no need Gandha Pushpa, just Idam Angavastram, Om Gauraya Om Nityanandaya Nama, Idam Vastram, Om Gauraya Nama, Om Nityanandaya Nama, Imani Abharanani. After Vastra, we wear ornaments. Alangkara Asana artinya adalah menempatkan perhiasan ke badan Tuhan. Jadi setelah kita memandikan Tuhan, kita akan memasangkan ornamen-ornamen kepada Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita mempersembahkan pakaian dulu kepada Tuhan dengan mengucapkan idam waskram ya
Kurawi Namaha kalau untuk Baranita ya. Kemudian idam wastram ya Nityananda ya Namaha. Kemudian baru kita idam abaran yang Kurawi Namaha. Yang artinya kita mau persembahkan ornamen kepada Tuhan, perhiasan-perhiasan kepada Tuhan. Just for a Guru Puja, just we are going to teach Gaur-Nitai. Okay. Then every time we start at the mantras of Gaur-Nitai. Okay. Then after taking bath, we are offering that Angavastra. Angavastra means towel. Towel, gamcha for drying the body of the Lord. Ya, seperti halnya tadi itu kita ketika kita melakukan Guru Puja pun kita pertama-tama juga mempersembahkan segala persembahan itu kepada Sri Gaur-Nitai seperti sebagai sesuatu penghormatan. Kemudian setelah kita memandikan Tuhan, kita persembahkan berbagai macam ornamen atau perlengkapan perhiasan kepada Tuhan. Pertama itu adalah angga wastram. Angga wastram itu yaitu handuk ataupun gamsa untuk mengeringkan badan dari Tuhan. Bisa menggunakan gamsa atau kita bisa menggunakan handuk. It's as good as that when we are taking bath, after taking bath, we are using some towels, some gamsas for drying our body. The same thing, we are offering towel that we are drying the Lord's body. Sama halnya seperti kita sehabis mandi itu untuk mengeringkan badan kita, kita menggunakan towel, handuk ataupun menggunakan gamsa. Begitu juga setelah memandikan Tuhan, kita mengeringkan badan Tuhan itu dengan handuk ataupun dengan gamsa. But in the bathroom, we are not wearing vastras. Coming outside, inside the room, we are wearing vastras. Vastra means dress. And after wear the dress, then we sit somewhere, on cushion, on bed, somewhere. Then we are setting ornaments. We are wearing ornaments in our body. So similarly, we give some asana to Gaur-Nitai, and you can wear all the ornaments to Gaur-Nitai. You can do. Seperti halnya kita, kalau kita selesai mandi, tentu saja kita tidak berpakaian di tengah kamar mandi ya, di dalam kamar mandi. Jadi kita keluar kamar mandi, masuk ke kamar, kemudian kita duduk di suatu tempat, kemudian kita memakai pakaian, kemudian duduk memakaikan perhiasan di badan kita. Begitu juga untuk Tuhan, setelah memandikan beliau, kita tempatkan beliau di sebuah asana, kemudian kita pakaikan pakaian kepada beliau dan juga kita memakaikan perhiasan-perhiasan kepada Tuhan atau kepada beliau. This is called Alankara Asana. Sit some special place, just like in our house there's sofa, chair, then you can put our ornaments. Inilah yang disebut dengan Alankara Sanana, yang artinya adalah tempat duduk khusus yang kita gunakan. Seperti halnya kalau kita di rumah, kita duduk di sofa, di sebuah kursi, kemudian sambil duduk kita memakai perhiasan di badan kita. Begitu juga Tuhan, mendudukkan Tuhan di sebuah asana tertentu, kemudian kita memakaikan perhiasan ke badan Tuhan. Then next is Jatra Asana. Selanjutnya yang nomor 4 disebut dengan Jatra Asana. Here sometimes Prabhupada circumambulate the deity or devotee. Sometimes our Dada Madhav going to visit all the places in Mayapur. You can say that is called Jatra Asana. You can say Plankin. Plankin is a special asana for visiting all the places. Jatra Asana adalah sebuah alat atau sebuah tempat untuk dipakai mengangkut atau mengangkat Tuhan untuk dipakai berkeliling. Yang dalam hal ini artinya tandu, ya tandu. Jadi seperti halnya contohnya setelah Prabhupada ketika akan dilaksanakan Guru Puja itu beliau diajak berkeliling untuk mengelilingi arca ataupun mengelilingi penyembah. Begitu juga contohnya di Mayapur itu ada arca Sri Radha Madhawa itu diajak berkeliling ke tempat-tempat
yang ada di Mayapur dan juga untuk berkeliling bersama para penyembah. Jadi yang dipakai untuk mengangkat arca atau Japa Prabhupada, arca dari Japa Prabhupada itu adalah sebuah tandu. Sebuah tandu atau sebuah asana atau tempat yang dipakai untuk mengajak atau menempatkan arca untuk diajak berkeliling. Ya. Jadi tandu itu seperti apa? Kalau kita itu di cempana. Ya. In varieties temple, there's a varieties Jatrasana is there. In Mayapur, one type of asana. You can go to South India, another type of asana. Untuk jatra asana ini ada beberapa jenis atau bentuk dari asana ini. Di berbagai daerah tentu saja asananya berbeda-beda bentuknya. Contohnya seperti di Mayapur itu ada jatra asana yang bentuknya berbeda. Kemudian kalau kita pergi ke India Selatan juga bentuk jatra asananya nanti di sana berbeda. Sometimes elephant position Mayapur, Gaurnita is going in another chariot. You can see Jatra asana. Begitu juga contohnya di Mayapur ada yang menempatkan arca itu di atas gajah, kemudian gajahnya berkeliling, ataupun sisi Gaurnita juga ditempatkan di jatra asana yang berbeda, kemudian diajak berkeliling. Itu ada perbedaan atau asananya yang berbeda-beda. Next is Bhoga asana. Kemudian yang kelima disebut dengan Bhoga asana. Just Lord is sitting his Singhasana, his altar. Then we are inviting to take his meal. We are offering Bhoga. Then we have to offer on asana, the sitting place. Well, when Lord is sitting in the altar, we are not going to offer, but we have to give some seat and invite the Lord. Okay, please come here, sit here, take your meal. Bhoga asana ini adalah sebuah tempat yang disediakan bagi Tuhan untuk kita mempersembahkan boga kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan ada di singgasana beliau di altar yang tinggi tersebut, kita tidak bisa mempersembahkan boga kepada beliau, tetapi kita harus mengundang Tuhan untuk datang di sebuah tempat atau asana khusus yang kita tempatkan. Oh Tuhanku, silakan duduk di tempat ini. Kemudian kita persilakan Tuhan untuk duduk, kemudian kita baru persembahkan boga kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan boga asana. We are sitting some place and same asana we cannot use for eating. Then we have to sit another asana. And for bhoga you can offer on a small high table, little high table. And just like we are sitting on asana and we are giving plate another place. Another not place, not keeping asana. Actually, rule is there. You can give little high asana where you are sitting for the bhoga plate. Seperti halnya kita duduk di sebuah tempat seperti itu, jika kita akan makan, tentu saja kita tidak duduk di tempat yang sama. Jadi kita akan duduk di tempat yang lain, kemudian kita makan di tempat tersebut. Begitu juga Tuhan, ketika akan dipersembahkan boga seperti itu, kita sediakan tempat duduk khusus kepada Tuhan untuk kita persembahkan makanan. Biasanya tempat duduk yang disediakan itu sedikit lebih tinggi ukurannya. Jadi ketika kita asana yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk kita persembahkan boga, itu biasanya ukurannya lebih tinggi. Jadi ketika kita persembahkan, Tuhan ditempatkan di asana tersebut dan lebih tinggi dari piring, baru kita sediakan piring seperti halnya kita makan. Seperti itu kita ada piring yang lain, kemudian ada tempat makanannya. Begitu juga Tuhan, baru kita persembahkan boga kepada Tuhan. Another is Parjanga. Next is Parjanga asana. Parjanga means bed. You can see it on the bed. And Parjanga, another Parjanga means this sofa, cushion. It's nice. Sit and relax.
Kemudian yang keenam disebut dengan parjangka asana. Parjangka ini artinya tempat tidur. Jadi kadang-kadang kita juga bisa duduk di tempat tidur, ataupun kata lain dari parjangka ini adalah sebuah tempat seperti layaknya sofa, seperti itu yang ada sandarannya, kita duduk di sana, kadang-kadang duduk di tempat tersebut. Begitu juga Tuhan ditempatkan kadang-kadang di sebuah tempat yang disebut dengan parjangka asana ini. Next is Sayanasana. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu adalah Sayanasana. 2 times we are giving Sayana. After Rajbhoga Arati, we are giving bed to, we are offer bed to Lord to take rest. And after Sayana Arati, after 8:30, then 8 o'clock offering, 8:15, we are offering, taking back, Bhagavad offering finished. And 8:15 to 8:30 is Sayanarati. After Sayanarati, you can close the temple, and after changing the cloth, change the dress and day dress, and wear the night dress, and after that you can invite the Lord. Now you should take rest. Jadi yang ketujuh disebut dengan Sayanasana. Jadi kalau di tempel-tempel yang standar itu kita persembahkan Sayanasana ini 2 kali. Yang pertama itu setelah Raja Boga. Jadi setelah Raja Boga siang itu kita persembahkan tempat tidur untuk Tuhan dan mengistirahatkan Tuhan di sana dengan mantra. Biasanya tidak, kalau di tempel itu kalau setelah Sayanasana siang itu tidak Tuhan tidak Tuhan tidak ditidurkan, tetapi diundang beliau dengan mantra dan ditempatkan di tempat tidur beliau. Itu untuk Sayanasana yang pertama. Kemudian Sayanasana yang kedua adalah dilakukan setelah Sayanarati, yaitu pada jam 8 itu dipersembahkan 8, biasanya di Radha Seswara itu 8 kurang 15 kita sudah persembahkan boga kepada Tuhan. Kemudian setelah jam 8.15 kita lakukan Sayanarati. Kemudian 8.30 itu kita tutup altar, kemudian kita ganti pakaian beliau dengan pakaian tidur. Kemudian setelah itu baru kita tempatkan Tuhan yang sudah berpakaian tidur tersebut, kita tempatkan di Sayanasana ini atau di tempat tidur beliau. Jadi itu yang disebut dengan Sayanasana. 2 kali kita persembahkan Sayanasana ini kepada Tuhan. Gadadhar, you print out the mantra sheet, all the mantras, required mantras in daily process. You show me that one, you already last day how you show the mantras. I told you that you can make copy for these are all the mantras. 16, no, all the mantras. Just like purifying the bhogos, purifying the flowers, like Dhyana mantra for Dham, Dhyana mantra for the Lord, then Shankha Puja mantra, Ghanta Puja mantra, it's all the mantras is there. How you, before worshipping the deity, you have to worship the Shankha, Ghanta, plus associates. Some are written down, but some left. So I will continue. It is mentioned in Gaurnitai Varsam, this book. Yes. This Gaurnitai Varsam book. Here, where is, you can see in the Gaurnitai Varsam in the middle. Then there is all mantras. Dhyana mantra, purification ourselves, Chitta Shuddhi mantra. It's all the mantras. Do you have separately? Yes, Prabhu, I translate to Bahasa. Only Anka. No, mantra is Bahasa and English is same. Sanskrit is same. But translation maybe. Yes. Meaning translation is separate. Can I get her? Can I have one?
Turn right. Sudah semua mencatat yang ada di papan? Kita tanya sedikit berapa? Ada question. Dalam membuat tidak puja, kalau kita memandikan kering sehingga acara dari Krishna tadi kita disampaikan harus silade pakai sering gitu. Kalau Krishna clean. Jadi kalau kita memandikan acara dari pada Krishna, jadi dua menulis dalam tiga itu clean dan sering. Prabhu, this is mentioned before that when we put Lord to take part in this Pitra Puja, should be write down the string and clean. So we should write two words here or only one? Those who are going to worship, then they can sing, clean, sing, the left side, clean and sing. Left side is Radharani and right side is Krishna. Shakti wala is left. Radha Krishna. But you can write clean only. Otherwise, Gaudita only clean. Radha Krishna same clean. You can write clean also. How to write that string? How to write that string? Sekarang di video ini baru Sering-sering nulis. Ini sering, ini clean ya. Jadi tadi dikatakan oleh Prabunya, kalau kita untuk memuja Sri Radha Krishna untuk memandikan beliau, ditulis dua, sering dan clean. Jadi di sebelah kanan itu ditulis clean, ya di sebelah kiri ditulis sering, karena sakti itu selalu ada di sebelah kiri Tuhan. Ya. Sering. Sering salah. Sering. Clean. They can write in English, but this is the proper way the somebody in I saw somebody in the Durga Sanskrit in Bengal, they are writing. The saying is here. Cara aksara wayah, aksara Bali itu. Cara bahasa apa tuh?
Sering, kling. Jadi Prabu dan Mataji kalau Kayak N ya. membuat kalau mau membuat kita puja Oh, wing. 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 Sering, kling, om. Lord bahasa Latin internal concert, that is Shakti. sakit. There was Radharani, Sri. These were Vishnu Tattva. Clean Vishnu. Om for everybody. Om can use everywhere. Jadi untuk memuja, kalau kita ingin memandikan Radha dan Krishna, kita bisa membuat kling dan sring. Jadi kling itu ada ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan sring ditempatkan di sebelah kiri, karena sakti itu selalu ada di sebelah kiri dari Tuhan. Ataupun kalau kita tidak bisa membuat bahasa Sanskertanya seperti ini, bisa juga katanya menggunakan bahasa Latin seperti yang di atas itu, oing, sring, kling, om. Jadi oing itu ditempatkan di depan guru, kemudian sering untuk sakti seperti Srimati Radharani ataupun Laksmi Dewi. Kemudian untuk kling itu untuk Tuhan Wisnu Tattva seperti Sri Krishna, Sri Gaurani, dan om bisa digunakan untuk semua. Karena seperti halnya orang Bengali, mereka juga tidak bisa membuat bahasa Sanskerta, jadi mereka membuat bahasa Bengali di dirinya seperti ini. Ya, jadi ini oing, kling, sring, dan ini om, dan ini kling, oing, ya. Kling, sring, Sering, kling, om, oing. Wing. Jadi bisa juga. Ya. Ini kan mandalanya kita buat di papan ini sudah bisa. Tulisan klimnya pun kelihatan di sana cukup untuk satu tempat saja. Untuk sering ini perlu dibuatkan mandala baru. Apa tetap juga harus jadi satu? Prabhachita asking because this is looks big enough for one plate, and for the kling only is enough for this mandala or tikara. So how about this ring? We put in the other plate, or we can put here side by side. Sprinkling. Yeah. If we write sprinkling. Write down the small. Yes. Can you Prabhu? Practice dulu. Two letter. Yeah. Maksud Sering di kiri. Di Begitu ya. Sebelah-sebelahan ya. Sebelah-sebelahan. Sering. Seringnya di kiri. Is it right for the king or here? Just while you are sitting place, right side must be clean. Then left side must be clean. Oh, Krishna di sebelah kanan kan?
jalan. Ya, seperti ini ya, Prabu dan Mataji, sebelah-sebelahan. Sometimes Radha on plate and Krishna on plate. You have the right string and you have the other plate is green. But same plate, this place you cannot keep Radha Krishna as one plate. The big plate you can write, you can draw two Itu mandala. mandala, or you can if if you use one plate, then only plain one plate will see. Then two mandala, two plates. You can bath separately, or you can simultaneously. If you bath, then it is very good. Jadi ini langsung jawaban yang tadi disampaikan oleh Prabu Achyuta. Jadi kalau piringnya kecil bisa untuk menulis satu kata saja, ring atau sring. Jadi itu ditempatkan di dua piring yang berbeda. Jadi satu piring untuk Tuhan Sri Krishna, satu piring untuk Srimati Radharani. Kalaupun piringnya besar, bisa menggunakan atau membuat mandala yang besar dan menempatkan dua arca sekaligus. Jadi yang digambar itu, sering itu yang seperti ini bersebelah-sebelahan. Now I give on homework. Making mandala. Memberikan PR sekarang. Sret, 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 kering. Pak yang ini keliling di sini. Sret, 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 belum aman tim yang ke kamu balik seret 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 nah sering om seret dia tiga seret ini aku 16 gitu. Sripad Janamnivas Prabhu in Mayapur, this 16 rupa, how to memorize this 16 rupa set, he made on Shloka. Idam asanam sagatam isaptam. Idam asanam Idam asanam sagatam. Idam asanam sagatam. Padam argham asamanyam. Padyam adyam acamanyam. Gandha pushpa dhupa dipa. Ganda puspa dipa. Idam naivedam namaskaram. Idam naivedam namaskaram. Idam asanam sagatam. Idam asanam sargatam. Padam argham asamanyam. Padyam adyam acamanyam. Yasha madhuparka punarasamanyam.
alankaram Gandha pushpa dhupa deepa Gandha pushpa dipa Idam naivedyam namaskaram Idam naivedyam namaskaram. The writer, this sloka type. This is separately. He is writing separately. Idam asanam swagatam suswagatam etat padam jam argam. Idam asanam iswanam karta idam punarasanam idam isnanam idam vasram nani ahunani iswaranva etani pushpani. Yeswa dhupa yeswa deepa idam naivedyam namaskaram. This is the 16 upasad. These 16 upasad you can use everywhere. That means if you want to do Guru Puja, this 16 upasad. Prabhupada Puja, 16 upasad. Gaur-Nitai Puja, Radha Krishna Puja, Nrsimha Puja, Jagannatham, these all are 16 upasad. You have to change the Mula mantra. Otherwise, this is the upasad mantra is the same. The 16 upasad is same for everybody. But when you are going to worship particular deity, then particular Mula mantra you have to attend. Jadi Prabu Pangkal pagi hari itu membuat sebuah sloka untuk mendeskripsikan atau menyampaikan 16 tata cara upacara ini seperti tadi itu ya pembacaannya. Jadi untuk 16 tata cara upacara ini biasanya untuk acara utama itu sama semuanya dipakai, tapi ada juga beberapa yang berbeda cara pelaksanaannya. Nanti kita jelaskan satu sebentar. This 16 upasad, you can cancel. I explain it. 16 upasad is for everybody. All the deities you can worship with this 16 upasad. Jadi 16 jenis upacara ini bisa diaplikasikan atau bisa digunakan untuk semua arca apapun itu. Bisa menggunakan 16 jenis upacara ini sama. Everywhere you can use like Guru Puja, Prabhupada Puja, Gaur-Nitai, Nrsimha, Radha Madhav, Jagannath Baladev, Subhadra, Ram Lakshman, Hanuman. Everywhere in same process you have to use. Dan dimanapun berada itu 16 jenis upacara ini bisa digunakan untuk Guru Puja, untuk Sri Prabhupada, untuk Sri Gaur-Nitai, untuk Sri Nrsimha, untuk Sri Radha Madhawa, bahkan untuk Sri Rama Lakshmana Sita juga bisa digunakan sama 16 jenis upacara ini. Just you have to change the particular deity mula mantras. Yang perlu dibedakan atau yang penggunaan yang perlu dibedakan atau yang diganti itu adalah nama atau mula mantra dari arca-arca tersebut. Just upasana mantra is the same for everyone, but change will be that mula mantra, bija mantra, pranam mantra, stuti mantra, gayatri mantra. It will be same for these deities. Jadi untuk mantra ini sama semuanya, tetapi yang perlu diganti itu adalah mula mantra, bija mantra, prana mantra, kemudian juga prana mantra dan gayatri mantra. Itu yang perlu dibedakan. Pranam mantra, pranam paying obeisance. Prana mantra, Pranam, pranam, pranam. Imani. Nani avarani, avarani, desa danda, etani pushpani, etani pushpani. Lanjut apa Bu? Etani pushpani. Pushpani.
Pustani. Esa Rupa. Esa Dipo, Idam Naivata. Esa Dipo. Idam Naivata. Idam Naivata. Homework. Memorize this. Jadi tadi kelemahan Prabunya, PR-nya apa? Ternyata PR-nya itu nanti ini menghafalkan 16 jenis upacara ini. Sanam Om Gaura Namaha. Is that okay tomorrow? You can ask everybody. Six and Upasana. Apakah besok bisa Prabu dan Mataji menghafal 16 jenis upacara ini? Tanya dulu Mataji kalau punya dia. This is the theory for Archana, 16 Upasana. If you memorize this 16 Upasana, you will not forget any parts of Archana. You will remember anything. Jadi ini adalah 16 dasar dari pelaksanaan acana. Jadi jika Prabu dan Mataji mampu mengingat 16 jenis upacara ini, maka Prabu dan Mataji tidak akan pernah lupa semua tata cara upacara dalam dalam pemujaan acana ini. Apakah semua sudah menulis? Idam Asana Sabha. Everybody just allow me. Ya, silakan diikuti apa yang diucapkan oleh Prabunya. Idam Asanam. Idam Asanam. Swagatam Suswagatam. Swagatam Suswagatam. Etat Padam. Etat Padyam. Idam Argham. Idam Ardyam. Idam Asamanyam. Idam Acamanyam. Esha Madhuparka. Esa Madhuparka. Idam Punarasamanyam. Idam Punaracamanyam. Esha Gandha. Esa Ganda. Esa Idam Gandha. Esnanyam. Idam Punanyam. Idam Vasram. Idam Wastam. Imani Avaranani. Imani Abranani. Esha Gandha. Esa Ganda. Etani Puspani. Etani Puspani. Esha Dhupa. Esa Dupa. Esha Deepa. Esa Dipa. Idam Naivedyam. Idam Naivedyam. Namaskaram. Pranam. Idam Sarvam. Idam. Idam Sarvam. Sarvam. Idam Namaskaram. Idam Sarvam at last. Idam pay obeisances, then Idam gives Sarvam. Idam Sarvam is last. Take some flour and give the lotus feet of the Lord and say Idam Sarvam. If you forget some items, then it will recover. Seharusnya idam naskaram ya. Ini di sini ada idam sarwam. Idam sarwam itu biasanya dipakai untuk pemujaan yang paling terakhir. Kita persembahkan bunga kehadapan kaki Padma Tuhan. Kemudian kita memohon jika ada sesuatu yang kita lupa selama upacara tersebut, maka itu akan dimaafkan atau direcovery dengan idam sarwam ini. Namaskaram. Namaskaram. Ya.
extra. Idam sarwa. Sebagai tambahannya itu yang terakhir itu idam sarwam itu. Sarvam. Idam Idam sarwam yang terakhir itu adalah tambahan. Yang 16 itu idam namaskaram ya. This is there are 16 upasara. Idam. Oh, idam. Ya, di depannya itu ada idamnya ya, idam namaskaram. Idam sarva is not 16 upasara. This is extra. If we offer, if we forget to offer something, then it says, place some lotus flower and the Lord's lotus feet, you can say idam sarva. Ya, jadi idam sarwam ini biasanya dipakai terakhir sebagai tambahan, ditujukan jika kita lupa untuk ketika kita melakukan 16 jenis upacara yang tadi kita lakukan, kita ada yang kelupaan atau ketinggalan. Jadi kita memohon maaf dengan menempatkan bunga di kaki Padma Tuhan dan mengucapkan idam sarwam. Silakan. Stylish. Ada yang bertanya, Prabu Saranagata? Kalau persembahkan Thailand itu Prabu, apakah itu tidak termasuk dalam 16 upacara itu? If we apply Thailam to Lord body, it is including the 16 upacara. No, that is upa-upasara. Ya, itu bukan 16 jenis upacara utama ini, tetapi disebut dengan upa-upacara. There is many upasaras, just like you can say the idam ime paduke, idam subandhi toilam, etani tulasi patrani, ime malle. This is upa-upasara. Well, just like Aquam dan Air biasa. etani pushpani. Air panas punya. When you are going to offer some flowers to the Lord's lotus feet, you have to utter. Then same time you can offer garland, you can offer tulasi petals, tulasi leaves on Lord's lotus feet. Just like etani pushpani. This is 16 upasara. This is upa-upasara. subsequent. Ini malle. Teori tanggal Ini malle. tanggal 10 Mei. Kan ini mungkin sudah ya. Bulan Maret tanggal 25. Jadi pertanyaan Rosamana kata itu adalah kalau kita mempersembahkan minyak wangi ke badan Tuhan itu yang namanya Thailand itu, apakah itu termasuk salah satu dari 16 jenis upacara ini? Ya, ternyata yang ditanyakan itu adalah disebut dengan upacara, yang artinya bahwa itu tambahan dari 16 upacara utama. Jadi 16 jenis upacara yang utama itu ini. Sedangkan yang lainnya itu ada ekat padiam, seperti Inemali itu yang mempersembahkan garland, etani tulasi patram itu mempersembahkan daun tulasi di kaki Padma Tuhan. Kemudian idam sebanyak Thailand itu yang tadi itu mempersembahkan minyak wangi ke badan Tuhan itu adalah jenis-jenis upacara tambahan dari 16 jenis upacara yang utama ini. Persembahkan garland juga itu adalah 16 jenis tambahan dari 16 jenis upacara tambahan dari 16 jenis upacara utama dari tata cara pelaksanaan upacara ini.
just like when we are going to offer flower, if we offer one flower, you can utter the mantra Ete Gandha Pushpe. If you want to offer many flowers, Etani Pushpani. Etani Ya kamu Pushpani. Ete ganda. If you offer one garland, Ime Malle. If you offer many garlands to the Lord, Imani Mallani. Jadi ya, seperti halnya contohnya yang 16 jenis upacara yang utama itu ada disebut dengan Etani Puspani. Jika kita mempersembahkan bunga dalam hanya satu bunga kepada Tuhan, kita persembahkan dengan Ete Ganda Puspa. Sedangkan jika kita mempersembahkan dalam jumlah yang banyak, itu kita persembahkan dengan mula mantra Etani Puspani. Begitu juga kita ingin mempersembahkan garland dengan, kalau kita persembahkan satu garland saja, kita ucapan Jime Mulia. Jime Malye. Sedangkan kalau kita persembahkan banyak garland sekaligus kepada Tuhan, kita persembahkan Imani Malye. If you offer one tulasi leaf, you can say Eta Tulasi Patram. Eta Tulasi Patram on tulasi leaf. Jika kita persembahkan satu daun tulasi kepada Tuhan, kita ucapkan Eta Tulasi Patra. And if you offer many tulasi leaves to the Lord's lotus feet, then you can utter the mantra Etani Tulasi Patrani Om Gaurai Namo. Etani Tulasi Patrani Om Nityananda Namo. Om Bija mantra Gaurai Namo Nityananda Mula mantra. Tetapi jika kita ingin mempersembahkan banyak daun tulasi kepada Tuhan, kita ucapkan Etani Tulasi Patrani Om Gurawe Namaha ataupun Etani Tulasi Patrani Om Nityananda Namaha. Then you should use the Kan? Dia 61 gelas. Taruh aja apa isi gelas tadi? Pasal mantra. Then second is Bija mantra. Bija mantra. Then Mula mantra. Om bija, mula mantra. Then after finishing, then Pranam mantra, Stuti mantra, Pranam mantra, Stuti mantra, Pranam mantra, Pranam mantra, and Gayatri mantra. Jadi ini urutan-urutan bagaimana kita mempersembahkan sesuatu persembahan kepada Tuhan dengan menggunakan 6 jenis mantra tersebut. Ya, rumusnya yang pertama kita ucapkan upacara mantra itu, ya seperti tadi itu Ekani Puspanya Saganda, kemudian Bija mantra, baru Mula mantra, kemudian Stuti mantra, Prana mantra, dan terakhir itu Gayatri mantra. For teaching this 16 upasar, I previously teach that six kinds of purification, 6 kinds of mantra, 7 kinds of asana. This is 6 kinds of mantra we are using. Seperti sebelumnya, Prabunya sudah memberikan secara terpisah 6 jenis mantra, 6 jenis proses penyucian, dan 7 jenis asana. Sekarang prakteknya adalah bagaimana menggunakan 6 jenis mantra tersebut untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi 6 mantra yang diajarkan itu sekarang kita gunakan dalam persembahan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Okay, we are watching God Nitya, okay? Contoh, kita praktekkan bagaimana cara mempersembahkan sesuatu kepada Sri Goranita. Okay, somebody can tell me. Idam asana, upasar mantra. Then what will I offering idam asana to God Nitya? Then what will I do the mantra? Next mantra. Idam asanam Om Gauraya Namah. Idam asana Om Gauraya Namah. Idam asana. Okay.
Swagatam Suswagatam. Swagatam Suswagatam Om Gauraya Namah. Om Gauraya Namah. Om Any Gauraya. deities you can say like this. Example. Just like we are going to offer Idam Vastram, cloth for wearing. Idam Wastram Om Gauraya Namaha. You can say Idam Vastram Om Gurave Namaha, Idam Vastram Om Param Gurave Namaha, Idam Vastram Om Gauraya Namaha, Idam Vastram Om Krishnaya Namaha, Om Gaur Krishnaya Namaha. Every item. You have to add Bija Mantra, Mula Mantra. Then Siddhi Mantra, Pranam Mantra, Gayatri Mantra is separate. Separately you have to. Jadi After offering finish. Jadi itu urutannya jika kita ingin mempersembahkan persembahan kepada masing-masing item kepada Tuhan. Itu yang pertama adalah upacara mantra, kemudian bija mantra dan ulang mantra. Contohnya, kalau kita ingin mempersembahkan pakaian kepada Tuhan, kita persembahkan Idam Wastram Om Gauraya Namaha. Begitu juga kita bisa persembahkan kepada guru, Idam Wastram Om Gauraya Namaha. Jadi mantranya sama, mantra upacara mantra itu, dan diikuti oleh bija mantra dan mula mantra. Tetapi untuk studi mantra, prana mantra, dan gayatri mantra itu dilakukan yang terpisah. Yang jadi satu itu ada hanya 3 di atas itu, upacara mantra, bija mantra, dan mula mantra. Sedangkan untuk studi mantra, prana mantra, gayatri mantra itu terpisah mantranya. You can understand completely. Yes. Ada Prabu Mataji, 16 jenis upacara ini sudah dimengerti untuk apa saja persembahannya. Contohnya asana itu tempat duduk. Yang lainnya sudah tahu swagatam, suswagatam untuk apa? Belum. This is Idam Asanam. Ya, yang pertama idamasana. That means you have to offer sitting place to the Lord. Idamasana itu yang artinya kita mempersembahkan tempat duduk kepada Tuhan. That previously we made on Pitho, that the lotus feet and the Asanam. There is the Asana actually. Lord's Snana Asana. Asana, you are inviting the Lord at the same Asana. You take bath. Contohnya asanam itu kita persembahkan tadi itu kita puja itu juga salah satu asanam. Jadi kita mengundang Tuhan untuk duduk atau menempati tempat yang kita siapkan. Just you can ask the Lord, Idam Asanam. Idam Asanam. You can Idam Asanam. Just like we are telling somebody, we are inviting the devotee. Okay, come and sit. Offer an asana. Please take your seat. Ya. Sit down. Seperti contohnya kita mempersembahkan tempat duduk kepada Tuhan, kita mengundang Tuhan di dalam asanam. Jadi kita persilahkan Tuhan untuk duduk di tempat duduk tersebut. Begitu juga contohnya seperti kita mengundang penyembah yang datang, oh selamat datang silakan duduk. Jadi kita mempersilahkan tamu itu untuk duduk. Then next is Swagatam Suswagatam, means welcoming. Swagatam Suswagatam. Swagatam, suswagatam artinya menyambut kamu untuk atau menyambut kamu selamat datang seperti itu ya. Menyapa tamunya untuk kita ucapkan selamat datang. Jadi swagatam, suswagatam itu artinya selamat datang. If some VIP guest comes on your house, then you keep on seat, offer on seat, sit down on asana. Sit down. Then welcome. Thank you for coming to our house. Welcome to you. You're welcome. Swagatam, suswagatam. Ya, contohnya kalau ada tamu VIP datang ke rumah kita, yang pertama kita persilakan beliau untuk duduk, kemudian kita sapa beliau dengan mengucapkan selamat datang, terima kasih sudah datang ke tempat kami. Itu namanya swagatam, suswagatam. In our childhood in the village, we saw when some guest come, some relative comes, then we give some seed, then we offer some water to washing their feet, and in this way, this is everything.
Etat Padiam. Seperti contohnya Prabunya ketika kecil itu tinggal di desa, beliau menyaksikan bagaimana ketika ada tamu atau anggota keluarga dari daerah lain datang ke rumahnya, yang pertama-tama itu dipersembahkan tempat duduk, kemudian dipersilahkan untuk dicuci atau mempersiapkan air untuk mencuci kaki dan juga tangan tamu-tamu tersebut. Then third, Yatat Padam means you have to offer some water to washing God's feet. Begitu juga ikat padiam yang artinya kita mempersiapkan air untuk mencuci kaki Padma dari Tuhan. Then Idam Orgham, this is Orgho that it mixed with two kinds of flower, two kinds of grass, that means Kusha grass and Durva grass. Two kinds of scented, flower and chandan. And 4 types of grain. This is mentioned. That means barley, sesame seed, white seed, white mustard seed. This is the 4 kinds of grain you have to offer. That's a no. Padma is 4. Tulsi leaves, Padma petal, lotus petals. Lotus flowers petal, Padma, Jadi untuk membuat padiam, ya kalau sesuai dengan aturan di kitab suci itu diperlukan 4 jenis persembahan yang dimasukkan di dalam padiam itu. Yang pertama itu daun tulasi, kemudian ada kelopak bunga Padma, kemudian ada bunga di sana. Sedangkan arjam lebih banyak lagi, 2 jenis wangi-wangian, 2 jenis biji-biji, ya. Kemudian 4 jenis bunga di sana. So we can discuss later on. This is Padma means 4 things mixed with water. And that is lotus flowers petal, then tulsi leaves, then durva grass, and shamachal. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu karena banyak itemnya. Di padiam saja ada 4 jenis persembahan di sana. Ada daun tulasi, bunga kelopak bunga Padma, kemudian Durva grass, dua geras di sana, kemudian shamachal. sama-sama. Somebody eat in the Ekadashi day. Not rice, not grain, but it is coming from the grass seed. Oh, Karang. ya. Nah, ini nama biji-bijian. Kalau kita bisa, katanya bijian ini bisa dimakan pada saat ekadasi. Dia tidak termasuk biji-bijian, tetapi dia tumbuh dari rumput. Bijian ini itu dimasukkan di padiam. The last. Last one is shamachal. 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 Sometimes Ekadashi day, anytime they make khichuri. Oh, shamachal ini bisa dibuat kicuri. Kicri. Yeah, just like millet. Millet also not grain. Ekadashi day is grass seed. Millet. Kecil-kecil dia. In Orgho, Idam Orgham. Orgham for is a Poshen. type of auspicious item. Mixed with water. That are for sprinkle on your head. Untuk arjam ini ada 8 bahan-bahan mujur yang ditempatkan di dalam arjam ini digunakan untuk memercikan air tersebut di kepala. 2 types of grass or water. You put in the water 2 types of grass, Dhruva grass and Kusha grass. Ya. And Bahan-bahannya ada 2 jenis rumput-rumputan. Yang pertama itu Dhruva grass, yang satu adalah Kusha grass. flower petals and chandana. Yang kemudian ada bunga, kelopak bunga dan candana. 4 types of grain, Dan juga 4 jenis biji-bijian. white rice and atopchar, white rice, Ya. Beras, sesame seed, ya biji Sesame. sesame itu apa ya? Wijen. white mustard seed, Ya, jadi biji sawi putih. sesame seed, no? Sir? Yes.
sesame seed, white mustard seed, and barley. That's Ya, barley itu kalau di Bali Indonesia sebutannya apa kan? asamanium first. Kemudian selanjutnya yang kelima acamania, acamana. Asman, water is mixed three scented things like lobanga, kakala, Coca-Cola. lobang. This is lobang clove. Oh, clove. Ya, ya, ya. Clove, Cengkeh. jaifal and kakula. Clove, jaifal, jaitri, jaifal. Cardamom. Cardamom, jaifal for cooking biryani they use jaifal. Jaipang ini digunakan untuk kalau kita membuat nasi biryani katanya ada bahannya ini. And jaifal, cloves, and kakula flowers. Inside some like a nut. That is a small fruit. You can break that inside. You can get in nut. That Jadi untuk membuat acamania ini ada 3 jenis wangi-wangian yang ditempatkan di sana. Yang pertama itu adalah cengkeh, kemudian tadi itu yang digunakan untuk membuat nasi biryani, yang terakhir itu pala itu ya. Okay, then idam asamaniam yesam madhuparka. Ya, yang keenam itu ada esa maduparka. Madhuparka is mixed 5 things, 5 panchamrita. The maximum part is honey, maximum part, milk, yogurt, honey, ghee, honey, and sugar water. 5 things you can mix. Ya. This is called madhuparka. Maduparka ini adalah dibuat dari 5 jenis bahan yang disebut dengan pancamrita, yaitu yang paling utama itu bahannya adalah madu, susu, yogurt, ghee, kemudian air gula. In small quantity you can put other things, but big quantity you have to put honey and yogurt. Tetapi yang lainnya, bahan-bahan yang lainnya selain bahan terbanyak yang dibuat untuk membuat maduparka ini adalah yogurt dan juga madu. Sedangkan bahan yang lainnya seperti susu, kemudian air gula dan juga ghee itu bisa dalam porsi yang lebih kecil, lebih sedikit. Tetapi porsi yang paling besar itu yang ditempatkan di sana adalah madu dan yogurt. Before taking bath, if you take madhuparka, then you will feel better because honey is your body will heat and yogurt. If you taking shower, then you will feel an image, no? Then you can take bath. No? Jadi ini tips bagi para mataji sebelum mandi kalau bisa minum maduparka ini. Karena madu membuat badan kita menjadi hangat katanya. Kemudian yogurt rasanya yang asam itu membangkitkan semangat dalam diri kita sehingga kita semangat untuk mandi. Terus tadi saya minum Ya, yogurt. jadi maduparka ini bagus katanya diminum atau diminum kalau sebelum mandi. After offering madhuparka, you have to give again the asamaniam first. Ya, setelah kita persembahkan maduparka, maka kita lagi berkumur. persembahkan acamania yang Berkumur kedua, lagi. itu acamania Acamania. lagi kepada Tuhan disebut dengan punar acamania. Then you have offer water for taking bath. Idam snaniyam. Ya. Kemudian kita persembahkan air untuk memandikan Tuhan disebut dengan idam snania. First, ime paduke. Yang pertama ini paduke, kita persembahkan sandal kepada Tuhan. Ime paduke. Idam sugandhi tailam. Kemudian idam sugandhi tailam, kita persembahkan minyak ke badan Tuhan. Sugandhi tailam. First offer ime paduke. When we are going to bathroom, we are wearing another shoes. When we are going to office, the another shoes. When we are traveling in the
on the road, this is another shoes we are generally using. Room shoes, bathroom shoes, separate. That you have to offer shoes. Ime paduke. Then idam sugandhi tailam. Before taking bath, you have to offer sugandhi tailam, fragrant oil to massage the Lord's body. Idam sugandhi tailam. Ya, jadi urutan dari idam senaniam ini yang pertama itu adalah ime paduke. Seperti halnya kita itu memakai alas kaki yang berbeda-beda. Kalau ke kamar mandi sandalnya berbeda, kalau keluar jalan-jalan lagi sandalnya berbeda, kalau ke tempat kerja sepatunya juga berbeda. Seperti itu juga Tuhan ketika akan kita mandikan, kita persembahkan sandal kepada kaki padma beliau. Kita ucapkan ime paduke. Kemudian idam sugandhi tailam itu setelahnya kita persembahkan minyak wangi yang wangi dan kita pijat badan rohani atau badan padma dari Tuhan. Kita ucapkan idam sugandhi tailam. Idam Snaniyam, the mool upasar, and this is the ime paduke, idam sugandhi tailam. It is the upo upasar. Idam senaniam ini adalah 16 jenis, salah satu 16 jenis upacara utama yang disebut dengan upacara itu. Sedangkan ime paduke, idam sugandhi tailam ini disebut dengan upacara yang artinya tadi itu tambahan upacara. Just like when we are offering etani pushpani, then there is many things. Ete gandhe pushpe, etani pushpani, ime malle, etani mallani, idam mallam, etani tulasi patram, etani tulasi patrani, idam sugandhi pushpam, etani pushpani. This many things we have to offer this time. When you are offering pushpa, then many things. The singular, plural. Singular means if you just like example I am giving. If you offer one pushpa, ete gandhe pushpa, and many pushpa, many flowers, etani pushpani, etani pushpani, om gaurai namah. Ete gandha pushpe, idam pushpam also. Ete gandha pushpe, om gaurai namah. Just ime malle, one garden you are offering. Ime malle, om gaurai namah. Etani mallani, om gaurai namah. One tulasi patra. Eta tulasi patra, om gaurai namah. Many tulasi patra, etani tulasi patrani, om gaurai. This is all are upachar. Additional. Seperti halnya ya sama tadi itu ketika kita persembahkan air untuk kita mandikan Tuhan, ada beberapa sub bagian dari upacara utama yaitu senaniam ini seperti ime paduke dan sugandhi tailam. Begitu juga contohnya dalam mempersembahkan bunga. Ya, persembahan bunga dari 16 jenis upacara yang utama itu etani puspani, tetapi di dalamnya ada berbagai jenis subbagian-bagian ketika kita mempersembahkan bunga kepada Tuhan. Kita persembahkan garland, kita persembahkan daun ulasi, kita persembahkan bunga. Tetapi juga ada perbedaan antara mempersembahkan satu kuntum bunga dengan kita mempersembahkan bunga dalam jumlah yang banyak. Contohnya jika kita mempersembahkan satu kuntum bunga, kita hanya ucapkan ete gandha puspa. Sedangkan kalau kita mempersembahkan bunga dalam jumlah yang banyak, kita ucapkan etani puspani. Begitu juga jika kita mempersembahkan satu garland, kita ucapkan ime malye. Tetapi jika kita mempersembahkan banyak garland sekaligus, kita ucapkan etani malyani. Begitu juga kita mempersembahkan satu daun tulasi, kita ucapkan etat tulasi patram. Sedangkan jika kita mempersembahkan banyak daun tulasi sekaligus, kita ucapkan etani tulasi patrani. Jadi dari satu bagian itu, upacara utama itu ada banyak jenis-jenis bagian di dalamnya. This time when you are offering vastra, means cloth for wearing. After taking bath, you have to offer vastra. Means cloth. And before vastra, you do idam anga vastram.
for drying the Lord's body, you can offer towel. Begitu juga contohnya dalam persembahan pakaian kepada Tuhan yang kita ucapkan, atau di sini jenis upacara yang disebut dengan idam wastram. Tetapi selain kita mempersembahkan wastram untuk pakaian kepada Tuhan, sebelumnya kita juga persembahkan idam angga wastram, yang artinya kita mempersembahkan gamsa atau towel untuk mengeringkan badan dari Tuhan. Idam vastram, moon upasar, main upasar. And idam anga vastram is upa upasar. Idam wastram ini adalah upacara utama dari yang termasuk dari 16 jenis upacara utama. Sedangkan idam angga wastram itu mempersembahkan towel, handuk, dan juga gamsa itu adalah disebut dengan upacara yang artinya tambahan upacara dari bagian wastram ini. Next is imani. After wearing vastra, wearing cloth, then you have to offer all the ornaments. Imani, abhoranani, you have to put all the ornaments. Selanjutnya, setelah kita mempersembahkan pakaian kepada Tuhan, wastram, selanjutnya kita lakukan imani abaranami, yang artinya kita mempersembahkan perhiasan kepada Tuhan, gelang tangan, kalung, anting-anting, gelang kaki kepada Tuhan, itu disebut dengan abaranami. We are giving many ornaments. That's why imani abhoranani, many ornaments. Karena kita mempersembahkan banyak perhiasan sekaligus kepada Tuhan, maka disebut kita mengucapkannya imani abaranami. Silakan, ada yang bertanya baru? Jadi kalau kita mempersembahkan pakaian kepada Tuhan sudah jelas itu idam wastram kan. Kalau perhiasan abarani kan, idam abarani. Nah kalau mahkota itu ada mantranya nggak kalau kita mempersembahkan mahkota? Like wastram and also abaranani, like ornaments, that's like spiritual upacara. How about to offer crown to Lord? Is it also same? You utter the mantra same time you offer the vastra and alankar. Vastra means cloth and alankar means all the ornaments. Ya, jadi kalau perhiasan, kalau mahkota itu termasuk dari wastram, Babu. Jadi ya, sekali mengucapkan idam wastram itu juga kita persembahkan alangkar. Alangkar itu salah satunya adalah mahkota. Mahkota dan beberapa perhiasan utama dari badan Tuhan. Next is Esho Gandho. Kemudian selanjutnya Esa Ganda. Esho Gandha means you have to decorate the Lord with chandana. This is sandalwood part. Jadi Esa Ganda itu artinya kita menghias badan Tuhan dengan pasca cendana. After finish avaran, then Gandha, then Etani Pushpani. Setelah itu, setelah mempersembahkan perhiasan, kemudian menghias badan Tuhan dengan pasca cendana, baru kita persembahkan bunga, Etani Pushpani. The Etani Pushpani is the main upachara, and so many upa-upachara. This time garland, this time tulasi patra, everything you can offer this time. Ya, Etani Pushpani ini adalah upacara utama yang termasuk 16 jenis upacara. Di dalamnya kita juga langsung persembahkan beberapa item kepada Tuhan yang termasuk Pushpani ini, seperti bunga, kemudian garland, kemudian daun tulasi. Itu termasuk bagian dari Etani Pushpani ini. Next is Esho Dhupa. You have to offer incense to the Lord. Setelah itu kita mempersembahkan dupa, kita ucapkan Esa Dupa. That means after bathing, you are dressing, vastram, this is bathing, dressing, then ornaments, then gandha, chandan, then pushpa, on the lotus feet garden, then you can arati. Lord is ready to give darshan. Then you can do arati, with incense, Esha Dhupa, and Dhupa arati, Esha Deepa, then Deepa arati, then idam naivedam. After finish, then you can offer bhogo. This is Archan time. Separate bhogo is main 6 times of bhogo. We will discuss later. The Ballo bhogo, Prato bhogo, Madhyana bhogo,
Vaikalika Bhoga, Sandakarin Bhoga, Ratrikal, 6 Jam times naik offer. Jadi setelah kita memandikan Tuhan, kemudian kita memakaikan pakaian kepada Tuhan, kemudian kita menghias Tuhan dengan berbagai macam perhiasan, kita menghias badan Tuhan dengan candana, mendekorasi beliau, kemudian kita persembahkan bunga. Akhirnya Tuhan siap untuk memberikan dasan kepada kita. Kita persembahkan dupa pertama-tama, kemudian kita persembahkan dipa, dan kemudian kita persembahkan boga kepada Tuhan. Boga yang dimaksud di sini adalah boga yang dipersembahkan dalam proses arcana, bukan boga besar yang itu nanti ada berbeda lagi boga jenis boganya, ada 6 jenis persembahan boga kepada Tuhan yang merupakan persembahan boga utama. Tetapi yang boga sekarang ini bukan boga yang utama, boga yang dipakai pada saat arcana. And this time, idam noivedam, you are offering bhoga. This time, no need to go outside and chant Gayatri, chant on japa, no need. The same place you are offering, and you sit, and you can chant Gayatri, or you can chant one round japa there. And this is the Watson place, and no need to go outside. Then you can offer Naivedya like this. Ya, Naivedyam atau persembahan boga juga yang di sini tadi itu ada proses arcana, bukan persembahan boga besar 6 jenis boga tersebut. Dan dilakukan itu ketika kita mempersembahkan boga untuk arcana ini, tidak perlu kita keluar setelah mempersembahkan boga untuk melakukan gayatri, untuk berjapa 1 putaran, tetapi kita setelah mempersembahkan boga tetap duduk di tempat arcana tersebut. Kemudian kita bisa lakukan gayatri mantra di sana, kita juga bisa lakukan 1 putaran japa di sana, tidak perlu keluar karena ini bagian dari proses arcana dari 16 jenis upacara itu. After finish offering, then you can pay obeisances and you can bless the deity and all. Kemudian setelah kita persembahkan boga, kita kemudian mempersembahkan sembah sujud kepada Tuhan, baru kita tempatkan arca atau Tuhan di tempat duduk beliau. If you do some mistake for forgiveness, then you can use this. You can offer some flowers on lotus sweet, and you can say Jam sarvam om gaura. Dan yang terakhir untuk menutup proses arcana tersebut, jika kita berpikir, jika kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan 1 kuntul bunga, dipersembahkan kepada kaki padma Tuhan, kemudian kita ucapkan idam sarva. any question about 16 upacharas? Ya, silakan kalau ada pertanyaan 16 jenis upacara ini, silakan bagaimana? Terkait dengan bahan bagi prakar, kan ada disebutkan dari apa saja yang keadaan darurat. Ya, Prabhu. One question here.
question here for Madhuparka. What kind of sugar water should be offered to the Lord? Is it like brown sugar or rock sugar or fine sugar? Palm sugar, gula merah. Depend on what is available in your country. But generally in Mayapur, we offer sugar candy, rock candy, with big rocks. Jawabannya adalah tergantung apa yang ada di negara kita atau di rumah kita. Ya, tetapi kalau di Mayapur itu biasanya baik itu gula batu, gula pasir ataupun brown sugar. Tetapi kalau standarnya di Mayapur itu menggunakan gula batu yang besar-besar. Ya, jadi itu di Sugar, rock candy, you can use, or brown sugar. segala jenis gula bisa digunakan. And then also Prabhu, for yogurt, if no yogurt available, this can be replaced with lime water. Right? Lime water. How is this? Tidak bisa Prabhu. Ya harus yogurt. And then also Prabhu, question for Eta Ganda Puspe, if we put one flower, we utter Eta Ganda Puspe. Why? Because there's a Ganda also Ganda. So here also Eta Ganda Puspe. Why? Yatani Pushpani, Idam Sugandhi Pushpam, this is okay. But when you offer the pushpa, flower, then you take sandal. Sandal means sandalwood puff. You can smell the sandalwood puff and flower, then ite gandha means sandana. Sandalwood puff. Then ite gandha pushpe, itani gandha pushpani. Idam Sugandhi Pushpam, Idam Pushpam, Etani Pushpam, same. Ya, jadi pertanyaan dari Bapak kita tadi itu adalah tadi kalau kita persembahkan satu kuntum bunga itu kita ucapkan Iti Ganda Puspa. Kalau banyak Etani Puspani. Kenapa ada ganda di sana sedangkan juga di nomor 11 itu kita ada Esa Ganda. Ternyata jawabannya kalau kita mempersembahkan bunga yang dicelupkan atau diisi candang terlebih dahulu, kita ucapkan Iti Ganda Puspa. Sedangkan kalau tidak kita isi ganda itu kita bisa gunakan langsung idam puspana atau ya etani puspani aja langsung, tidak ada gandanya. Ya, jadi karena kadang-kadang kita persembahkan bunga juga tanpa cendana, kita langsung persembahkan bunga kepada Tuhan. Jadi tidak perlu ada gandanya. For your understanding, for example, you are offering flowers in the morning for Guru Puja, then you have to have, if you have one flower, Idam Sugandhi Pushpam, Om Param Gurave Namaha, Guru, then Om Gurave Namaha, Om Gurave Namaha. Otherwise, you have many flower offering, Etani Pushpani, Om Gurave Namaha, Om Param Gurave Namaha, Param Gurave Prabhupada, others is Param Gurave Namaha, and our Guru Maharaj, you can say Om Gurave Namaha. Seperti contohnya kalau pagi-pagi itu guru puja, kita ingin persembahkan bunga kepada di hadapan guru kerohanian kita. Dengan satu bunga kita bisa ucapkan Idam Suganda Puspam Om Gurave Namaha, Gurave Namaha. Kalau banyak kita langsung ucapkan Etani Puspani Om Gurave Namaha. Jadi kita langsung persembahkan tanpa ganda di sana. Kita langsung persembahkan bunga kepada guru kerohanian kita. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau tidak pasti. Hare Krishna Prabhu. How about the Padyam, Argyam and Achamanyam? If we don't have ingredient, can we replace with water and power only? Gulab jal, then gulab water, rose water, and flower petals.
Jadi pertanyaan dari Prabu Widyapati tadi disampaikan bahan-bahan untuk membuat yang benar, standar yang pembuatan padyam, argyam, acamanyam itu kita kan banyak itemnya yang kemungkinan tidak bisa kita temukan. Jadi pertanyaannya apakah bisa diganti dengan bahan-bahan yang lain? Itu bisa katanya. Tadi itu ada bunga, bisa diganti dengan bunga. What also else to replace can be used for make argyam. Separately you can make. This is for Orson time, and Abhishek time also you have to make separate. Otherwise simple puja time, Orson time, then you can one Vishesh Argha you can use. You put tulasi, you put flower pattern, you purify 5 kinds of mudras. That water you can use. Ya, jadi 3 jenis persembahan ini biasanya itu kita buat di tempat yang berbeda-beda. Ya, kalau kita melakukan abhiseka, kalau kita melakukan upacara atau arati besar itu sebelumnya kita persembahan bunga itu kita juga buat yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita ingin mempersembahkan sesuatu yang sederhana kepada Tuhan, kita bisa menggunakan dalam satu wisesa yatra dari ketiga ini. Daun tulasi, kelopak bunga, kemudian kita gunakan 5 jenis mudra yang kemarin diajarkan itu untuk membuat yatra ini. Ketiga jenis ini bisa menggunakan satu saja. Silakan Prabu yang lainnya, Prabu Diwandara, ada yang disampaikan tanya. Jadi dalam memandikan arca itu ada selain dimandikan dengan air, diur, diaduk. Nah, setelah itu kan ada juga tidak beliau itu. Nah, tilanya itu kan ada yang dari lain artinya dengan dasar. Jadi itu udah kita pakai tidak lagi atau tidak, dan mantranya sama dengan mantra yang kita pakai tidak biasa. Prabhu, during bathing Lord, after we over wash down, usually we put tilak on the body of the Lord. Sometimes the deity is already tilak's already there. Should we put new tilak to the body of the Lord and the mantra? Just like in Mayapur, Radha Madhav, for Madhav was every day tilak is there. But 12, for Watson deity, the 12 parts, their body, the tilak mark is there. Then you can take chandana and little flower, with chandana, then you can say, Om Keshavanam Narayana Madhana Durga. Then you can show that. Tilak mark is there. You can add them also. So good. Jadi contohnya seperti di Sri Radha Madhava itu seperti Sri Krishnanya itu sudah ada tilak di sana. Jadi kita bisa menggunakan mantra untuk membuat tilak di badan beliau. Begitu juga kepada arca-arca yang memang sudah ada tilak permanen di sana. Itu kita bisa mengambil bunga, kemudian cendana seperti itu, kemudian kita ucapkan mantra, bisa menggunakan mantra juga di sana kalau sudah ada tilak permanen di badan dari Tuhan. Just here, after idam esnaniyam, then you can use the mantra idam angavastram, idam tilakam, all the parts you can use tilak. Then idam vastram. Then idam aparanam. Jadi pemakaian tilak atau pengaplikasikan tilak kepada badan Tuhan itu termasuk di idam snaniyam ini. Ya, setelah kita memandikan Tuhan, kemudian kita mengeringkan badan Tuhan, kemudian kita pakaikan tilak, baru pakaikan baju atau pakaian kepada Tuhan. Okay. Then everybody should memorize nicely. Just like Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. These 16 verses are also same level. You have to memorize. Otherwise you forget. When you do also and then you forget. This you have to memorize 16 verses. When you going to Manasya Puja, idam asana, Sarva Sudha, Padam, idam Argam, idam asana, Yeshimadu, idam Pranasana, Devasana, idam Vasana, idam Avanam, Yeshagam, idam Krishna, Yeshadu, Yeshadu, idam Devasana.
Namaskaram. This 16% you have to mentally you have to utter the mantra. Jadi Prabu dan Mataji diharapkan bisa melafalkan 16 jenis upacara ini dengan baik dan pengucapan yang benar, seperti halnya kita mengucapkan Muhammad Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Seperti itu juga pelafalan 16 jenis upacara ini ya. Dalam suarakan susuarakan dan arya dan macamnya. Karena ketika kita mempersembahkan atau ingin mempersembahkan 16 jenis upacara ini dengan manasa, dengan pikiran kita kepada Tuhan, kita harus mengucapkan 16 jenis mantra ini dengan benar. Jadi kita mengucapkannya kalau kita ingin mempersembahkan 16 jenis upacara ini. Seperti itu. If you want to learn mathematics, then some sutra is there, some theory is there. At the same time, if you want to do asana in the deity, in the temple, then you have to memorize these 16 Upasana Sutra. Sutra means theory. Seperti contohnya kalau kita ingin belajar matematika di sekolah itu kita harus tahu rumus mungkin ya, sutra itu ya, rumus dari matematika tersebut. Begitu juga kalau kita ingin melakukan upacara yang benar, 16 jenis upacara di tempel atau di rumah seperti itu, ini rumusnya harus dihafalkan, rumus cara melakukan 16 jenis upacara kepada Tuhan itu. Teorinya. Upacara ini sudah selesai kan kita hanya berkaca. Kalau waktunya Goran itu apa yang biasanya kan kalau ada Krismana Govinda, Goran itu juga. After 16 upacara done, we ready to Darsadharati. If the deity is already high, what kind of song we sing? What kinds of Song to sing. Like when we for batting time, batting time. no, Darsan after Batin Haya. We like Krishna Radha sing their Govinda Adi Purusha. For Radha Govinda Adi Purusha. For Gaurnika, Dasanadita, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya, Umavina Daya. Ya, jadi tadi disampaikan kalau untuk acara Krishna biasanya kita menyanyikan lagu Govinda Adi Purusha itu. Sedangkan kalau untuk acara Goranitai kita nyanyikan Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya More. Sebelum Govinda Adi Purusha. Of course, there is nothing wrong. You can Bisa dan tidak ada yang salah. Gaurnika, Gauranga Mahamudra is Radha Krishna himself. Karena Sri Goranika adalah Radha Krishna sendiri, jadi tidak ada salah kalau kita nyanyikan Govinda terlebih dahulu, baru yang lagunya sudah. Tomorrow we will discuss about 7 types of, 7 upasana for Arati. We will briefly discuss about Arati. In the meantime, we have to memorize this at least 16 person's name. Then separate mantras. If you want to worship the ghanta, you have to you have to take some flower with chandana, and you have to utter Ete Gandha Pushpe Om Jayadhani Mantra Mata Swaha. Shankha Stuti is there, Shankha Stuti is there. Ete Jadha Sarvabhaddhamai Ghante Devadevasya Vallave Tandanayva Sarvasam Shubham Bhavati Savali. And Shankha Puja, bathing Shankha. Ete take some flower and chandan and put on the Shankha. Then you have to utter mantra Ete Gandha Pushpe Om Hum 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 Namo Maha Shankhaya Saha. Garbha Divari Narinam Vilayante Sahasrata Pavanadana Patale Panchadana Namasiti. Ini studi. Jadi besok kita Prabunya akan memberikan secara ringkas proses upacara Arati. Tetapi di sela-sela penjelasan proses Arati juga akan dijelaskan
atau diingatkan kembali 16 jenis upacara ini dan beberapa bagian-bagian dari upacara yang termasuk di dalam 16 jenis upacara ini. Jadi contohnya ketika kita akan mulai melakukan arati, kita harus menyucikan bel Genta. Kita terlebih dahulu dengan cara mempersembahkan bunga yang dicelupkan ke sandan, kemudian kita ucapkan mantra. Begitu juga kalau kita sebelum memandikan Tuhan atau kita menggunakan sangka, itu juga kita puja terlebih dahulu sangka tersebut dengan mempersembahkan bunga yang dicelupkan ke dalam sandan, ucapkan mantra Om Sangkaya Swaha yang itu tadi, dan ada beberapa bagiannya itu. Jadi kita besok itu akan dijelaskan beberapa bagian dari 16 jenis bagian dari 16 jenis upacara yang juga dipakai pada saat melakukan upacara arati. Thank you so much for sitting 2.5 hours. 2.5, ya. Jadi terima kasih kepada Pramuda Martaji yang sudah dengan begitu sabar duduk selama 2,5 jam untuk mendengarkan atau untuk ikut dalam diklat ini. 6 to 8 hours. Ya. Yes. Ternyata sudah 8.30 ya, target kita jam 8. Ternyata lewat juga 8.30. Tomorrow we'll discuss about arati. Ya. Yes. Jadi besok kita akan Hari bahas tentang upacara arati atau arati. This is theoretical, and one day or 2 days we will Practical. practical. We can show the demonstrate the deity worship up to 60% demonstration. We will show you. Dan sekarang yang kita lakukan ini hanya teori saja Pak, terlebih dahulu. Nanti mungkin setelah ada waktu semuanya dijelaskan secara teori, kamunya akan mempraktekkan bagaimana cara pemujaan arca secara praktek dari 16 jenis upacara ini dan kemudian arati. We have no problem. Gaudita deity is here. We will bring Gaudita and how to offer 16 upasar. All the paraphernalia will be present and we will demonstrate. Ya. Dan itu prosesnya akan cepat karena arca Goranikai sudah ada di sini. Kemudian kita hanya persiapkan bahan-bahan untuk membuat 16 jenis upacara tersebut dan kita akan mempraktikkan secara langsung bagaimana mempersembahkan 16 jenis upacara tersebut. Sudah berapa? Iya. Iya. Patitanam pavene bio Vaishnava bio. Oh, absennya mana?